A. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja ke dalam, di dalam, dan keluar organisasi. Hal ini dijelaskan oleh Arthur Sherman dan Gerd Bollender dalam Hadari Nawawi 1997-137. Sementara menurut G. Steiner dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjaannya di masa depan. Dari kedua definisi yang disebut di atas, sementara dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Sedangkan menurut Safarudin Alwi, dikatakan bahwa perencanaan SDM adalah perencanaan yang disusun pada tingkat operasional yang diajukan untuk memenuhi permintaan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sementara perencanaan sumber daya manusia menurut Graham dan Bennett dalam Safarudin Alwi dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia sebagai upaya memproyeksikan berapa banyak karyawan dan macam apa yang dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Sebenarnya masih banyak lagi definisi tentang perencanaan sumber daya manusia yang bisa diangkat. Namun, dari beberapa definisi yang disebut di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia secara kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai tujuan strategik organisasi melalui fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara efektif dan efisien. Menentukan kebutuhan SDM secara kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai tujuan strategik organisasi melalui fungsi-fungsi MSDM dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara efektif dan efisien. B. Metode informasi dan peramalan tenaga kerja. Metode PSDM dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaan saja. Rencana SDM semacam ini risikonya cukup besar. Misalnya, kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan-peramalan dari perencanaannya. Rencana SDM semacam ini risikonya relatif kecil karena segala sesuatu telah diperhitungkan terlebih dahulu. Prosedur atau metode perencanaan SDM meliputi 1. Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. 2. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. 3. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. 4. Menetapkan beberapa alternatif. 5. Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. 6. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Apa saja data dan informasi tersebut? Data adalah kejadian-kejadian nyata pada masa lampau, baik data sekunder maupun data primer. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Perencanaan SDM baru dapat dilakukan dengan baik dan benar jika informasi tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan tenaga kerja diperoleh. 1. Job analisis, yaitu memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, alat-alat yang dipergunakan. 2. Job description, memberikan informasi tentang tugas-tugas dan tanggung jawab seorang pejabat pada suatu jabatan. 3. Job specification, memberikan informasi tentang kualifikasi SDM yang akan menjabat suatu jabatan. 4. Job evaluation,
memberikan informasi mengenai berat ringannya pekerjaan, risiko pekerjaan, dan gaji jabatan. 5. Job enrichment, memberikan informasi untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu yang sifatnya vertikal. 6. Job enlargement, memberikan informasi untuk memperkaya jenis pekerjaan yang sifatnya horizontal. 7. Work simplification, memberikan informasi untuk spesialisasi pekerjaan karena perkembangan perusahaan. Organisasi memberikan informasi tentang hal-hal berikut. 1. Tujuan yang ingin dicapai. Apakah laba atau memberikan pelayanan? 2. Jenis organisasi. Apakah organisasi lini dan staf, fungsional, atau komite? 3. Daftar pendepartemenan dan struktur organisasi. 4. Rentang kendali, setiap departemen atau bagian dan lain-lain. Situasi persediaan tenaga kerja, memberikan informasi tentang hal-hal berikut. 1. Persediaan tenaga kerja dan tingkat kemampuan SDM. 2. Jenis-jenis, susunan, umur, dan tingkat. 3. Pendidikan serta penyebaran atau pemerataan tenaga kerja. 4. Kebijaksanaan perburuhan dan kompensasi pemerintah. 5. Sistem, kurikulum, dan tingkat-tingkat SDM. Apabila informasi-informasi di atas diperoleh perencanaan secara lengkap dan akurat, maka perencanaan SDM akan baik dan benar. Jika rencana SDM baik dan benar, realisasi MSDM akan lancar. Ramalan. Perencanaan SDM yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya. Ramalan biasanya untuk masa 5 tahun yang akan datang. Apabila ramalan-ramalannya mendekati kebenaran, rencana itu baik dan benar, karena ia dapat membaca situasi masa yang akan datang dengan baik. Ramalan atau forecasting merupakan informasi masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasi kondisi masa depan yang diharapkan. Proyeksi untuk masa yang akan datang tentu saja ada unsur ketidaktepatan. Biasanya, orang yang mampu berpengalaman mampu meramal cukup akurat terhadap benefit organisasi dalam rencana jangka panjang. Pendekatan-pendekatan untuk meramal sumber daya manusia dapat dimulai dari perkiraan terbaik dari para manajer sampai pada simulasi komputer yang rumit. Asumsi yang sederhana mungkin cukup untuk jarak tertentu, tetapi jarak yang rumit akan diperlukan untuk yang lain. Jangka waktu peramalan sumber daya manusia harus dilakukan melalui 3 tahap, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Peramalan terhadap kebutuhan sumber daya manusia dalam kurung permintaan. Penekanan utama dari peramalan sumber daya manusia saat ini adalah meramalkan kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau permintaan kebutuhan akan sumber daya manusia. Ramalan permintaan dapat berupa penilaian, subjektif, atau matematis. Metode meramalkan permintaan, yaitu pertama, metode penilaian terdiri dari A. Estimasi dapat top-down atau bottom-up. Tetapi pada dasarnya yang berkepentingan ditanya, berapa orang yang akan Anda butuhkan tahun depan? B. Rules of thumb, mempercayakan pedoman umum diterapkan pada situasi khusus dalam organisasi. Contoh, pedoman One Operation Managers per 5 Reporting Supervisor, membantu dan meramalkan jumlah supervisor yang dibutuhkan dalam suatu divisi. Bagaimanapun hal ini penting untuk menyesuaikan pedoman untuk mengetahui kebutuhan departemen yang sangat bervariasi. C. Teknik DLP, menggunakan input dari kelompok pakar. Opini pakar dicari dengan menggunakan kuesioner terpisah dalam situasi diramalkan. Opini pakar kemudian digabungkan dan dikembalikan kepada para pakar untuk opini tanpa nama yang kedua. Proses ini akan berlangsung beberapa pakar, hingga pakar pada umumnya setuju pada satu penilaian. Sebagai contoh, pendekatan ini telah digunakan untuk meramalkan pengaruh teknologi pada manajemen sumber daya manusia dan kebutuhan perekrutan staf. D. Teknik kelompok nominal. Tidak seperti DLP, membutuhkan pakar untuk bertemu secara langsung. Gagasan mereka biasanya timbul secara bebas pada saat pertama kali didiskusikan.
sebagai kelompok dan kemudian disusun sebagai laporan. Yang kedua, metode matematika terdiri dari A. Analisis regresi statistik, membuat perbandingan statistik dari hubungan masa lampau di antara berbagai faktor. Sebagai contoh, hubungan secara statistik antara penjualan kotor dan jumlah karyawan dalam rantai retail mungkin berguna dalam meramalkan sejumlah karyawan yang akan dibutuhkan jika penjualan retail meningkat 30%. B. Metode simulasi merupakan gambaran situasi nyata dalam bentuk abstrak. Sebagai contoh, model ekonomimetri meramalkan pertumbuhan dalam pemakaian software akan mengarahkan dalam meramalkan kebutuhan pengembangan software. C. Rasio produktivitas menghitung rata-rata jumlah unit yang diproduksi per karyawan. Rata-rata ini diaplikasikan untuk ramalan penjualan untuk menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, suatu perusahaan dapat meramalkan jumlah penjualan representatif menggunakan rasio ini. D. Rasio jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat digunakan untuk meramalkan tenaga kerja tak langsung. Sebagai contoh, jika perusahaan biasanya menggunakan satu orang klerikal untuk 25 tenaga kerja produksi, yang rasio dapat digunakan untuk membantu estimasi untuk tenaga klerikal. Tujuan peramalan antara lain untuk hal-hal berikut. Yang pertama, meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada. Kedua, meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi, sehingga harus dilaksanakan pelatihan kurikulum yang tepat. Ketiga, meramalkan kemajuan pendidikan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat, meramalkan kebutuhan akan jenis-jenis kecakapan yang berlainan dan jenis sumber daya manusia, pria dan wanita, pada asas yang akan datang. Kelima, meramalkan kebijaksanaan perburuhan pemerintah seperti usia, umur, dan jam kerja. C. Perencanaan prosedur dan perencanaan sumber daya manusia. Untuk sebuah perencanaan atau prosedur sumber daya manusia yang baik, diperlukan tahapan-tahapan atau langkah dasar yang harus ditempuh. 1. Mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Langkah paling awal yang bisa dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek sumber daya manusia, seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, kinerja, kompensasi, dan sebagainya. 2. Menghitung kebutuhan mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan sumber daya manusia yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel human resources seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya yang perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Selain itu, variabel tidak terduga seperti pengunduran diri serta pemecatan juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam analisa. Menentukan perkiraan permintaan SDM. Kemudian human resource bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada pada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat perkiraan permintaan. Dalam langkah ini, penting juga untuk mengetahui strategi dan objektivitas bisnis jangka panjang agar perkiraan permintaan bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. 4. Merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari supply dan demand SDM, Human Resources bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang dibuat. Kemudian strategi yang dibuat tentu harus bisa memberikan solusi bagi perusahaan yang kekurangan SDM.
D. Audit perencanaan sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus, audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit bisa dilakukan terhadap satu divisi atau departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit akan diketahui apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal aktivitas sumber daya manusia yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Audit sumber daya manusia sejatinya merupakan penilaian yang sifatnya komprehensif. Audit itu juga didesain untuk menentukan jika dan bagaimana sesuatu perusahaan memenuhi tanggung jawab yang berhubungan dengan aturan-aturan sumber daya manusia. Guna mengerti dengan benar akan budaya, dinamika internal, dan bagaimana fungsi-fungsi organisasi, maka porsi terbesar dari pekerjaan audit sumber daya manusia dilakukan on-site dan diikutsertakannya berbagai komponen audit. Kunci penilaian keseluruhan dalam audit ini adalah gap analysis yang mengukur aktivitas sumber daya manusia pada kondisi saat audit dengan praktek-praktek yang dipertimbangkan sebagai yang terbaik. Tiga bidang utama yang difokuskan pada audit sumber daya manusia terdiri atas polisi atau manajemen audit, performance atau operational audit, dan financial audit. 1. Polisi atau manajemen audit. Penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, serta pencapaian sosial objektif. 2. Performance atau operational audit merupakan suatu kegiatan penilaian yang sistematis yang dilaksanakan secara objektif dan independen, berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada dalam suatu perubahan yang utamanya dalam bidang sumber daya manusia. 3. Financial audit mempunyai orientasi pengujian atau penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan, serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal kontrol yang ditetapkan. Dengan demikian dapat dimengerti betapa pentingnya audit sumber daya manusia yang merupakan bagian dari fungsi manajemen sumber daya manusia yang perlu diterapkan dalam setiap organisasi. Hal penting lain adalah bahwa audit sumber daya manusia tidak mesti selalu ditekankan untuk mencari pelanggaran atau ketidaksesuaian, akan tetapi berguna juga untuk mencari terobosan dan tantangan baru. Auditor memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya untuk menggali potensi nilai dari perspektif sumber daya manusia, memotivasi audit guna memacu prestasi dengan melakukan berbagai perubahan atau inovasi. Resiko yang ditimbulkan sumber daya manusia perlu dikelola agar tidak menimbulkan kerugian, baik finansial maupun reputasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko merugikan brand nama perusahaan.
Manajemen resiko merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal itu, karena manajemen resiko merupakan proses pengukuran atau penilaian serta memerlukan seni untuk mengembangkan strategi pengelolaannya. Misalnya, resiko itu dipindahkan kepada pihak lain, mengurangi efek negatif dari resiko, dan lain-lain. Pada model pendekatan tradisional, resiko yang ditimbulkan oleh sumber daya manusia hanya berkisar pada kematian, tuntutan hukum, dan upah. Agar tidak menimbulkan resiko, maka sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional, yaitu dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam manajemen sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan audit sumber daya manusia di sini adalah bagaimana manajemen melakukan pengendalian terhadap 1. Jumlah sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. 2. Jumlah sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan organisasi. 3. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. 4. Kompetensi individual setiap sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. 5. Upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan oleh organisasi. 6. Ketaatan terhadap ketentuan jam kerja. 7. Pengembangan karir sumber daya manusia yang dilakukan oleh organisasi. 8. Sistem reward dan punishment yang dilakukan oleh organisasi. 9. Pemberhentian dan pemensiunan sumber daya manusia yang dilakukan oleh organisasi dan sebagainya. Hambatan dalam perencanaan dan cara mengatasinya. Guna minimalkan risiko kesalahan dari perencanaan, ada beberapa hambatan utama, kendala dan tantangan dalam perencanaan dan tujuan penempatan yang harus dipahami oleh semua jajaran manajemen dan karyawan. 1. Hambatan dalam perencanaan dibagi menjadi 5. A. Tujuan yang tidak tepat. B. Sistem pemilihan yang tidak tepat. C. Lingkungan eksternal yang tidak kompleks dan dinamis. D. Kondisi persaingan yang semakin tajam, keengganan untuk mengubah tujuan, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. E. Terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. 2. Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan. Tujuan meskipun bukan salah satu dalam mengatasi masalah, tetapi paling tidak dapat membantu pengambilan keputusan. Informasi sistem juga bisa membantu sasaran aktivitas perencanaan. Alat bantu ini diharapkan dapat meminimalkan tingkat risiko dan menambahkan hasil yang ada. Tiga, kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. A. Standar kemampuan sumber daya manusia. Standar kemampuan sumber daya manusia yang pasti dan akurat belum ada. Akibatnya, informasi kemampuan sumber daya manusia hanya ramalan-ramalan saja yang sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam pengembangan sumber daya manusia untuk menghitung potensi sumber daya manusia secara pasti, seperti energi, informasi, mesin. B. Manusia. Sumber daya manusia, makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala pengembangan sumber daya manusia, karena sulit memperhitungkan segala sesuatunya dalam berencana. C. Situasi sumber daya manusia, penyediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan sumber daya perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses perencanaan sumber daya manusia yang baik dan benar. D. Kebijaksanaan perburuan pemerintah. Kebijaksanaan perburuan pemerintah seperti kompensasi jenis kelamin, WNA, dan kendalian dalam pengembangan sumber daya manusia untuk membuat rencana yang baik dan tepat. 4. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia. Tantangan dalam perencanaan sumber daya manusia ada yang bersifat eksternal dan internal. A. Tantangan eksternal meliputi beberapa, yaitu bidang ekonomi, sosial politik, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan persaingan.
B. Tantangan internal meliputi beberapa, yaitu budget, estimasi produk dan penjualan, usaha atau kegiatan baru, dan sebagainya.